Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah. Jadi sudah insya Allah sebentar lagi 2 surat sudah kita hatamkan, Al-Mujadilah dan Al-Hasyr. Ya. Jadi memang baik di Mujadilah dan Al-Hasyr, ya, kita melihat satu kesamaan yang sangat padat di dalam tema ma'rifatullah. Ya. Di dalam mengenal Allah. Karena tidak mungkin Al-Quran seutuhnya diminati oleh manusia jika manusianya tidak mengenal Allah. Apalagi bagian-bagian, sub-subnya. Ya. Apakah membentuk pribadi Muslim, tangga Muslim, masyarakat Muslim, maka sangat dibutuhkan pengenalan Allah sedalam-dalamnya. Maka jika di Al-Mujadilah kita diperkenalkan nama Allah langsung dengan lafzul jalalahnya, yaitu kata Allah di setiap ayatnya. Begitu juga di surat Al-Hasyr, walaupun tidak sepadat ya di Al-Mujadilah, ya, namun harus kita ingat di Al-Mujadilah, di Al-Hasyr itu kita juga diperkenalkan dengan bisa disebut dengan asma, ya, asmaul husna, ya, yang sekaligus bisa menjadi sifat Allah yang banyak disebut di Al-Mujadilah. Dan alhamdulillah sebagian besar sudah kita pelajari bahwa Allah Al-Malik, ya, baik Al-Malik dalam arti yang memiliki kekuasaan yang sangat luas ataupun Al-Malik yang memiliki. Allah memadukan dua makna karena tidak seperti Malik, ya. Malik di sisi manusia. Manusia yang menjadi penguasa belum tentu memiliki semuanya. Ya. Al-Quddus yang suci artinya banyak penguasa tapi banyak kekurangannya. Tidak dengan Allah, ya, penguasa yang maha sempurna dalam segala-galanya. Ya, sekilas ya saya akan bahas, saya akan ingatkan assalam yang memberi keamanan, kebahagiaan. Jadi ketika Allah menyebut ya, tentang dirinya, ya, dirinya yang memiliki kenikmatan, kebahagiaan, Allah selalu menyebut pakai alif lam, ya, assalam. Assalamul mu'min. Wallahu yad'u ila daris salam. Ya. Tapi ketika Allah ingin menyampaikan sebuah dampak dirinya yang assalam, itu biasanya pakai tanwin. Ya. Misalnya salamun qawlan mir rabbir rahim.
Subhanallah Rabbil Izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Dan seterusnya. Jadi Allah tidak saja bersifat atau bernama As-Salam, tapi juga memberi salam kepada hamba-hambanya yang beribadah, ahli ibadah, wabil khusus yang nanti berada di surga. Allah katakan salamun qawlan min rabbir rahim. Al-mu'min yang kemarin kita bahas baik dengan kata iman yang berarti Allah Subhanahu wa taala selalu merealisasikan apa yang diucapkan atau dijanjikan. Jika diambil dari kata al-aman, maka al-mu'min artinya Allah yang selalu memberi keamanan kepada hamba-hambanya. Atau dengan kata lain, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah tidak akan menyakiti hamba-hambanya, dia selalu memberi keamanan. Selanjutnya al-muhaimin. Dalam bahasa Arab biasa, haimana diartikan saytar, menguasai. Di Al-Maidah Allah menyebut Al-Quran punya sifat muhaimin. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan. Wa muhaiminan artinya Al-Quran memiliki sifat memadukan seluruh wahyu-wahyu Allah yang ada. Maka ketika Allah menyebut dirinya muhaimin, berarti Allah menguasai hamba-hambanya dalam arti mengetahui apapun yang dilakukan oleh hamba-hambanya, apakah asyahid Allah menyaksikan, apakah ar-raqib Allah memantau. Jadi tidak ada satupun apa yang di alam semesta ini yang lepas daripada perhatian Allah. Bahwa Allah memiliki kemahakuasaan dalam memperhatikan hamba-hambanya. Maka Allah menyebut dirinya Al-Muhaimin. Maka alangkah sengsaranya manusia yang tidak lagi diperhatikan oleh Allah, dicuekin oleh Allah. Kenapa? Karena amal-amalnya mereka yang alladzina yashtaruna bi ahdillahi thamanan qalila, mereka yang menjual keislamannya dengan harta yang sedikit, maka Allah katakan la khalaqa lahum fil akhirah. Maka tidak diajak bicara, wala yukallimuhumullah, wala yanzuru ilaihim, tidak dilihat, wala yuzakkihim, tidak disucikan, walahum adzabun alim. Sangat disayangkan atau sangat alangkah sengsaranya manusia ketika Allah sudah tidak lagi perhatian terhadap diri. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebut dirinya Al-Aziz. Kata Al-Aziz pada satu kondisi ayat tertentu bisa bermakna mulia. Wa innahu lakitabun aziz. Jadi karena Al-Quran disebut Allah sebagai Al-Aziz, Allah juga menyebut dirinya Al-Aziz, maka
siapa yang selalu mengakses Al-Qur'annya ataupun Allah, maka Allah akan muliakan manusia. Sehingga Allah katakan walillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Wa Allah akan memberi, Allah memiliki izzah, Rasulnya memiliki izzah, dan orang-orang mukmin. Allah katakan kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Siapa yang ingin mendapatkan al-izzah, ya, maka Allah lah pemilik izzah. Sehingga siapa yang mencari izzah selain dari Al-Quran, selain dari ketaatan kepada Allah, maka Allah akan menghinakannya. Man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Ya, siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa memuliakan. Karena yang bisa memuliakan hanyalah Allah, dan Allah mengingatkan bahwa hari kiamat adalah hari khafidatur rafi'ah. Khafidah merendahkan siapa saja yang dulu di dunia dianggap mulia tapi karena kemaksiatannya. Rafi'ah, Allah memuliakan manusia yang dulu di dunia dianggap sangat hina, maka Allah Maha Kuasa merubah kondisi manusia saat di hari kiamat. Maka Allah mengecam orang-orang munafik, bahwa orang-orang munafik yang dalam arti munafik yang ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin, ya. Menghancurkan Islam dan kaum muslimin, tapi casingnya, namanya semua dengan status keislaman. Tujuannya adalah dia berharap dirinya menjadi termuliakan, menjadi keren gitu ya. Jadi terkenal, jadi dapat uang banyak. Maka Allah tegur orang-orang seperti ini dengan mengatakan ayabtaghuna indahumul izzah. Apakah mereka ingin mencari izzah, mencari kemuliaan dari orang-orang musuhi Allah, yang sudah pasti musuh-musuh Allah itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayabtaghunahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Maka itu pasti gagal, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna yang biasa kita pahami ataupun ada sering dalam terjemahan Al-Aziz Maha Mulia. Ya. Tapi dalam banyak ayat Allah sering menyatukan aziz itu dengan kata qawi. Innallaha qawiyyun aziz. Yang kita baca di surat Al-Mujadilah, ya. Ayat 21, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Biasanya diartikan ketika Allah itu menyebut dirinya maha kuat, ya, aziz, maka artinya la yuqhar, bahwa Allah itu tidak akan bisa dikalahkan. Walaupun dengan makna mulia tadi, ya nyambung juga sebetulnya, ya.
Karena orang yang tidak akan, karena Allah yang tidak akan terkalahkan, otomatis tidak akan terendahkan dan tetap dalam kemuliaannya. Sehingga dengan makna Al-Aziz yang dengan arti Al-Ghalib, Al-Ghalibul ladzi la yuqhar, yang selalu menang, tidak akan bisa ditundukkan, ya. Maka itu menjadi motivasi bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun perjuangannya direndahkan, dihabisi, ya, dibredel dan seterusnya, pada akhirnya selama manusia itu ikhlas, Allah akan membuktikan bahwa perjuangannya adalah qawiyyun aziz. Al-Aziz juga sering disatukan dengan kata Al-Hakim, ya. Yasin wal-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizil hakim. Ya, kalau mau diartikan mulia bisa saja. Al-Qur'an diturunkan dari Allah yang Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Prakteknya bagaimana, ya? Pemahaman realitanya bagaimana, ya? Maka pemahaman realitanya bahwa ketika Allah menyebut Al-Qur'an, ya, Al-Azizul Hakim, ya, maka Allah ingin memberi motivasi kepada hamba-hamba. Motivasi agar hidup bersama Al-Qur'an, agar melaksanakan Al-Qur'an, ya, yang dalam arti, ya, ketika kamu itu melaksanakan Al-Qur'an, maka itu tidak akan menambah kemuliaan Allah. Ya. Andai kata sedunia ini semua menjadi orang yang taat, maka Allah tetap Al-Aziz. Tidak akan bertambah kemuliaannya. Begitu juga sebaliknya, andai kata seluruh manusia tidak taat kepada Allah, tidak mau menjalankan isi Al-Quran, maka itu tidak mengurangi sifat Al-Aziz Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah mengatakan Tanzilal Azizil Hakim, ya, atau juga Al-Azizur Rahim, atau juga, ya, apa yang diungkapkan oleh Nabi Isa, ya, in taghfir lahum fa innahum ibaduk, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya. Jadi engkau siksa, engkau tetap mulia, engkau ampuni, engkau juga tetap mulia. Itulah keimanan yang harus kita miliki kepada Allah di dalam memahami sifatnya Al-Aziz. Kemudian Allah menyebut Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Al-Jabbar, ya, sering juga diartikan makna apa? Ya, pemaksa. Bahwa di dalam kehidupan ini, ya, semuanya betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak terlepas dari sifatnya yang Al-Jabbar. Kapan matahari harus terbit, kapan matahari harus terbenam, ya.
juga semua yang ada di alam semesta. Al-Jabbar. Kecuali manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kebebasan. Walaupun Allah bisa walaupun Allah tetap Al-Jabbar dalam kehidupan manusia. Sehingga siapa yang menggunakan semangatnya untuk tunduk kepada Allah, tidak seperti malaikat yang disetting dalam keadaan ibadah, manusia diberi kebebasan bahwa manusia bisa memanfaatkan daya dukung yang ada untuk ibadah, bisa memanfaatkan daya dukungnya untuk tidak taat kepada Allah. Maka untuk manusia Allah akan berikan apresiasi yang tinggi. Al-Jabbar juga dari kata Al-Jabarut. Sering dengar kata Al-Jabarut. Jadi Allah yang memiliki kekuasaan yang sangat luas, sehingga kalau mau disenyawakan dengan kata pemaksa tadi, ya otomatis Allah yang memiliki kekuasaan yang tidak ada batasnya, disebut dengan Dzil Malakuti wal Jabarut. Malakut, al Jabarut ini satu pola kata menunjukkan kekuasaan yang tidak ada batasnya, maka wajar memaksa siapa saja, apa saja dari makhluknya yang ada di alam semesta. Kata Jabbar juga dari kata Al-Jabr. Al-Jabru sering kita ungkapkan dalam doa duduk di antara dua sujud kita. Warhamni wajburni warfa'ni. Wajbur itu artinya menutupi. Jadi kita minta tolong kepada Allah, tolong ya Allah, kekurangan-kekurangan yang ada tolong tutupi. Tidak hanya diampuni tapi juga ditutupi, atau juga disempurnakan karena sudah tertutup. Jadi dalam bahasa Arab pengobatan itu perban itu juga disebut al-jabr. Al-jabirah di dalam fikih ada bab al-jabirah, bagaimana cara orang yang diperban supaya katakan tangannya diperban sahibul jabirah supaya dirinya berhak untuk bisa tayamum. Perban pada akhirnya menutupi anggota badan yang sakit. Maka harus diyakini ataupun dipahami ketika Allah menyebut dirinya Al-Jabbar, ya Allah Maha menutupi. Allah siap menutupi kesalahan-kesalahan hambanya yang terus berusaha memperbaiki diri, terlebih yang minta tolong kepada Allah, wajburni warfa'ni. Karena orang yang tidak tertutupi oleh Allah maka nggak bisa termuliakan. Maka sebelum dimuliakan minta ditutupi dulu, wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Sesungguhnya doa duduk di antara dua sujud memiliki makna yang luar biasa agar kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di balik kekurangan dan kesalahan diri manusia. Kemudian al-mutakabbir.
Al-mutakabbir kita sering dengarnya ya, mutakabbir sombong ya. Nabi Musa berdoa agar dilindungi dari Fir'aun yang disebut mutakabbir. Inni utu bi rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Jadi manusia tidak boleh bersikap mutakabbir. Sedangkan Allah karena tidak ada yang menandingi tidak ada dalam menandingi dalam kesempurnaannya dan sifat-sifatnya, maka sudah seharusnya Allah berhak menyandang sifat mutakabbir. Ya. Atau kata dasar yang lain di akhir surat Al-Jathiyah Allah menyebut dirinya walahul kibriya. Kibriya itu juga semakna dengan mutakabbir. Ya. Maka jika Allah menyebut dirinya mutakabbir, tujuannya adalah untuk mengingatkan manusia yang sombong. Manusia yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam penjelasannya selalu dikatakan al-mutakabbiru 'alal 'utah. Allah memang mutakabbir bagi hamba-hambanya yang sombong, yang tidak mau tunduk kepadanya. Kalau dalam Al-Quran, apakah itu Fir'aun, apakah itu Haman, apakah itu Qarun, apakah itu Namrud, maka Allah mutakabbir 'alal 'utah, terhadap orang-orang yang sombong, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terhadap orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu apakah Al-Ghafur, apakah Ar-Rahim, apakah As-Salam, apakah Al-Mu'min. Ataupun Al-Mutakabbir bisa menjadi suatu keyakinan bagi orang beriman jika kita pahami dari makna secara bahasa. Takabbur salah satu maknanya adalah at-ta'ali, yang memiliki keunggulan dalam segala hal. Karena kita nggak mungkin mutakabbir, jangankan kepada Allah, kepada hambanya nggak boleh sombong, balik kepada Allah. Maka mutakabbir dalam arti keyakinan, kita meyakini bahwa Allah Maha Tinggi, memiliki ketinggian posisi ataupun sifat dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Maka ditutup oleh Allah dengan subhanallah. Nah, suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Arti kok bisa-bisanya manusia itu mencari Tuhan selain Allah, padahal Allah itu punya sifat yang maha sempurna seperti yang telah dijelaskan dari awal, alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim, al-malik al-quddus as-salam. Kok bisa-bisanya ada manusia nggak percaya kepada Allah? Allah sucikan dirinya dengan subhanallah amma yusyrikun. Maka manusia yang masih percaya kepada selain Allah berarti dirinya terjerumus oleh godaan syaitan yang memang selalu berusaha memalingkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menutup dengan
tiga sifat yang lain. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Allah al-khaliq, Allah al-bari', Allah al-musawwir. Secara umum sebenarnya ini memiliki kesamaan. Al-khaliq apa artinya? Pencipta. Al-bari' juga sering diartikan pencipta. Al-musawwir juga pencipta. Tapi kalau dalam bahasa Arab non Al-Quran kan musawwir itu apa artinya? Penggambar. Masa Allah disebut penggambar? Maka secara umum Allah itu adalah pencipta. Adapun kalau memang sama-sama pencipta, kenapa Allah masih menyebut dirinya Al-Bari? Maka ketika Allah menyebut dirinya pencipta dengan kata Al-Bari, maka Allah ingin memberikan satu spesifik ciptaannya. Jadi Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta secara umum, ya. Lebih spesifik Allah Al-Bari, yang artinya apa? Allah Maha Pencipta dengan segala kesempurnaan. Al-Bari. Itu juga Al-Musawwir, Allah Pencipta juga, tapi spesifiknya apa? Dengan keindahannya. Orang melukis kan biasanya indah tuh. Allah juga menyebut musawwir. Manusia dengan segala keindahannya, alam semesta, apakah gunungnya, apakah lautnya, apakah pepohonannya, semua juga memberi nuansa keindahan. Tidak asal saja, itu karena untuk kondisi itu Allah menyebutnya Al-Musawwir. Kondisi langit saat apakah sunset, apakah sunrise, sehingga Allah menyebut dengan was-sama'i dzatil hubuk. Demi langit dengan keindahan yang dinikmati oleh manusia. Karena itu Allah menyebut dengan dirinya Al-Musawwir. Begitu insyaallah. Mohon maaf sebentar, saya izin ke belakang. Maka secara umum di dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah menyebutkan dirinya Khaliq, untuk memperkenalkan dirinya yang satu-satunya, yang diharapkan manusia tidak mungkin mengakui selain Allah sebagai Tuhan, karena yang memiliki sifat Al-Khaliq hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhir Al-Hasyr ini, bahwa dirinya Al-Khaliq itu bahkan disempurnakan dengan lebih spesifik lagi, bahwa dirinya adalah Al-Bari' Al-Musawwir. Maka sudah seharusnya tiga sifat yang memiliki satu kesamaan dalam arti penciptaan, walaupun untuk Al-Bari' lebih spesifik, Al-Musawwir lebih spesifik, membuat manusia semakin yakin bahwa selain Allah tidak mungkin disebut dengan Tuhan. Allah tutup dengan Lahul Asma'ul Husna,
yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Jadi sudah seharusnya Allah yang memiliki berbagai macam asmaul husna membuat manusia selalu bertasbih kepada Allah sebagaimana seluruh makhluknya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Jadi jamaah rahimakumullah, bahwa tadi saya katakan al-khaliq apalagi disempurnakan dengan sifatnya al-bari, al-musawwir, ya, sebagai untuk memotivasi manusia jangan sampai syirik kepada Allah. Kita bisa lihat wahyu yang pertama kali turun. Wahyu yang pertama turun adalah pengenalan Allah sebagai al-khaliq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena selain Allah tidak mungkin punya sifat al-khalqu, menciptakan. Terhadap orang yang punya keyakinan selain Allah dianggap Tuhan, ya, Ibu bisa lihat di YouTube misalnya orang India itu, ya, tikus dituhankan, ya, kotoran sapi dituhankan, apa aja dituhankan, ya. Maka kalau kembali kepada Al-Quran, maka Allah menegurnya begini, afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Apakah sama, ya, Tuhan yang bisa menciptakan dengan Tuhan yang nggak bisa menciptakan, ya, sekecil apapun. Cobalah manusia berpikir, ya, kok bisa-bisanya kamu itu dijerumuskan oleh setan mengenal Tuhan selain Allah, mengakui Tuhan selain Allah. Maka di akhir surah Al-Hajj Allah katakan, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban. Semua makhluk ini yang kamu yakini sebagai Tuhan itu enggak bakal bisa menciptakan satu ekor lalat, ya. Walaupun semuanya istilahnya konsorsium, ya. Seluruh benda yang diciptakan, ya, boro-boro menciptakan, ngumpulnya aja nggak mungkin. Walau jitama'u. Nah, Tuhan-Tuhan ini sering dikasih sesajen, ya. Sesajennya kadang-kadang dihinggapi lalat, ngusir lalat aja nggak bisa. Wa iyaslubhumud dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fat talib wal matlub. Disinilah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sedalam-dalamnya yang telah menjaga hati ini. Insya Allah tidak mungkin kita memalingkan diri kepada selain Allah. Ya. Karena itu Allah sangat bangga ketika hambanya terus-menerus menyatakan engkaulah ya Allah satu-satunya Tuhan, engkaulah ya Allah satu-satunya Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Ya. Ungkapannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Sampai disunnahkan oleh Rasulullah, ya, dibaca di waktu ba'da subuh 100 kali, ya. Dihapus 100 macam dosa-dosanya, ya. Dijaga dari setan yang akan menyesatkannya, ya. Diberi pahala seperti memerdekakan 10 budak, ya. Diangkat derajatnya yang tidak mungkin ditandingi oleh siapapun di hari itu, ya, kecuali oleh orang yang sama membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Ini sebagai bukti bahwa kita merasa menikmati dengan seluruh asmaul husna itu, ya. Sehingga kita tahlil itu pada hakikatnya ya, sebuah ikrar. Nggak mungkin yang lain itu Tuhan, ya. Ikrarnya sudah langsung diformalkan oleh Allah dengan ungkapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya, diucapkan setelah selesai sholat 10 kali juga bisa menghapus dosa-dosa betapapun sebanyak buih di lautan. Ya. Maka ingatkan diri kita ini ketika nggak bersemangat, nggak tertarik bertahlil, ya, ingatkan dengan memangnya diri ini sudah sempurna. Memang diri ini nggak ada kesalahannya, nggak ada dosanya. Ya. Memang tidak ingin di hadapan Allah dalam keadaan sudah terbersihkan. Ya. Kok bisa-bisanya kamu malas membaca tahlil, baik yang 10 kali, 10 kali di tiap sholat, yang 100 kali tiap ba'da subuh. Ya. Nah, itulah salah satu bukti bahwa kita betul-betul ingin menghayati sedalam-dalamnya kata Al-Khaliq. Kata Al-Bari, ya, di ayat lain memang diartikan, ya, diartikan khaliqikum, ya. Ya, kalau kita baca surat apa itu, surat Al-Baqarah, qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Sampai pada ayat fatubu ila bari'ikum. Ya. Maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan dirimu. Ya. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ya. Ayat 54 Al-Baqarah, di situ juga ada kata bari. Bari, ya. Yang artinya ya otomatis bertaubatlah kamu kepada Allah penciptamu. Ya. Jadi, tapi kenapa Allah nggak mengatakan kata khaliqikum? Ya, karena Allah ingin memberi pesan yang lebih spesifik. Buatlah kamu kepada Allah yang telah menciptakanmu dengan sempurna. Ya, biasanya ada pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang diuji oleh Allah? Ya, ada yang diuji oleh Allah dengan, ya, apakah, ya, semoga Allah jaga kita semua, apakah misalnya penglihatannya dicabut? Apakah ada yang diuji oleh Allah dengan cacat seumur hidup misalnya? Ya. Katanya Allah bari, ya, menciptakan sesuatu dengan sempurna. Maka pentingnya kita kembali lagi kepada Allah. Ya. Tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah itu lupa. Wa ma kana rabbuka nasiyya. Kalau Allah lupa, ya kok ada manusia yang cacat seumur hidup, tidak seperti pada umumnya. Maka kalau kita bisa bersikap seperti ini, insya Allah kita akan menemukan hikmah yang lain. Ya. Ketika manusia itu ternyata diuji oleh Allah dengan suatu ketidaksempurnaan, maka Allah ingin memberikan kemuliaan di balik ketidaksempurnaan. Bukankah Rasulullah mengatakan man ubtiliya bihabibataihi awadahu al-jannah. Siapa yang diuji oleh Allah dengan dua kekasihnya, maksudnya dua kekasihnya itu apa?
alat penglihatannya ataupun yang lainnya ya. Allah ya sebetulnya Allah takdirkan dia jadi Allah uji menjadi tunanetra misalnya ya, maka dari tunanetranya itu manusia akan ya, masuk surga. Artinya dia sudah punya tiket di tangan aslinya. Ya, begitulah dengan ujian-ujian ketidaksempurnaan yang lain yang dimiliki oleh manusia, insya Allah semuanya itu akan menjadi satu rasid ya, suatu pegangan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang besar. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup untuk usaha. Silakan usaha. Usahamu itu bisa berhasil bisa enggak. Ya kalau berhasil berarti Allah izinkan. Kalau enggak berhasil berarti Allah ingin berikan kamu lebih tinggi lagi ya. Seorang sahabiah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ya, sungguhnya aku ini punya penyakit ya, ayan. Ini usra katanya ya. Aku ini kalau sudah ayan ya, kadang-kadang ya nggak sadar dia sampai buka baju. Apalagi dia seorang muslimah pasti memalukan lah ya. Maka Rasulullah mengatakan begini, mau nggak saya doakan, tapi kamu saya jamin masuk surga. Oh mau ya Rasulullah. Ya. Jadi akhirnya dia sampai sepanjang hayatnya terus kena ayan. Tapi kemudian muslimah ini atau sahabiah ini minta lagi. Kalau minta cuma ini aja boleh nggak ya Rasulullah? Ya bolehlah, saya nggak usah didoakan supaya sembuh. Ya. Tapi doakan saya ini kalau lagi kumat jangan sampai nyobek-nyobek baju saya, sampai saya telanjang maksudnya. Oh iya saya doakan. Bagaimana dengan hadis ini? Doa salah satu usaha. Ya, tentu bagi manusia biasa kayak kita doa usaha itu ya hanya merupakan usaha-usaha yang pasti dimuliakan oleh Allah. Hasil dan tidaknya wallahu a'lam, bisa berhasil bisa enggak dan tetap dianjurkan. Beda dengan doanya Rasulullah. Doanya Rasulullah sudah pasti diterima. Atau Rasulullah ingatkan, mau enggak saya doakan tapi saya jamin masuk surga. Ya. Akhirnya sahabiah ini memilih ya udah nggak usah didoakan ya Rasulullah. Ya. Bukan dengan kita, kalau kita ya, doanya ya, bisa diterima bisa enggak, usahanya bisa berhasil atau enggak, berarti ya usaha aja. Ya. Ya, berhasil atau tidaknya kita serahkan kepada Allah. Kalau enggak berhasil berarti ya, peluang masuk surganya insya Allah lebih besar karena semirip sahabiah yang enggak mau didoakan oleh Rasulullah karena Rasulullah sudah menjamin kalau enggak saya doakan kamu masuk surga. Begitulah. Kalau didoakan mungkin ya, masuk surganya menjadi tidak ada jaminan. Artinya dia masih berusaha ya. Ya, kalau sampai husnul khotimah insya Allah ya, baik ya. Bahwa bari berarti pencipta juga sering yang sudah belajar qiraah yang lain, riwayat yang lain, ketika kita membaca ayat misalnya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bari'ah. Syarrul bari'ah. Tidak dibaca bariyah tapi dibaca bari'ah. Bari'ah artinya ya yang diciptakan. Ya. Begitu juga ayat berikutnya innal ladzina amanu wa sholihati khairul bari'ah. Khairul bari'ah. Kata al-bari' ya, kata al-bari' juga bisa dipahami
dari kata dasar ya, baro'a. Baro'a artinya apa? Sempurna. Ya. Sempurna, nggak ada kekurangan. Ya. Ali pernah ditanya oleh Rasulullah, kaifa asbahta ya Ali? Asbahtu bari'an. Ya. Gimana kondisimu pagimu, pagi hari ini? Alhamdulillah ya Rasulullah, aku bari'an. Maksudnya bari'an itu ya sehat, nggak ada penyakitnya, nggak ada kekurangannya, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari kata ya, barra'ah ya. Kalau kita baca ayat fabarra'ahullahu mimma qal. Ya. Ada ayat idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba taqatta'at bihimul asbab. Barra'ah ada kata bara'ah artinya berlepas ya. Maka Allah disebut Al-Bari karena Allah mampu melepaskan kekurangan-kekurangan manusia. Penyakitnya diangkat, ya. Ataupun yang sedang dalam ujiannya kemudian dihilangkan oleh Allah, itu bisa terjadi insyaallah. Ya. Bahwa Allah Al-Musawwir, ya, sering kita baca ayat-ayat walladzi khalaqakum fa ahsana suwarakum. Bahwa Allah menciptakan dengan keindahan. Ya. Maka jika ada makhluk-makhluk tertentu ya diciptakan kok tidak sesuai dengan sifatnya al-musawwir, padahal di ayat yang lain di awal Ali Imran Allah menyebut walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah menciptakan segala sesuatu berkhusus manusia dengan keindahannya. Yang laki ganteng, yang perempuan cantik dan seterusnya. Adapun jika itu tidak terjadi ya kembali kepada pentingnya husnudzon kepada Allah, tetap meyakini bahwa di balik kekurangan insya Allah ada kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah dalam ciptaannya juga sering memberi ujian kepada manusia dengan al-faqdu wal ata'u. Manusia terkadang memiliki sesuatu tapi di sisi lain banyak tidak memiliki sesuatu. Ada seorang masya Allah dikasih kekayaan, dikasih kecerdasan, kasih ini, kasih itu dan seterusnya, tapi mungkin Allah uji dari segi kesehatan misalnya. Maka pemberiannya supaya disyukuri, yang tidak didapatkan supaya disabari dan husnudzon. Pada akhirnya tetap membawa kebaikan. Hanya akhirat, hanya di surga manusia hanya menikmati apa saja, nggak ada al-faqdunya. Ya. Oleh karena itu, dengan memahami prinsip ini, ya, kita tidak menjadi terganggu apabila Allah tidak menunjukkan satu kesempurnaan dalam diri manusia ataupun satu keindahan dalam diri manusia, karena pasti Allah akan memberikannya dalam bentuk yang lain. Demikian jamaah rahimakumullah kaji kita bagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah dengan seizinnya kita lanjut ke suratul Mumtahanah insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.